Pernahkah kamu mendengar cerita tentang tenaga kerja Indonesia yang berangkat dengan mimpi, namun pulang membawa luka? Kenapa bisa ada orang Indonesia yang dijadikan tahanan di negeri orang? Siapa yang bisa menjamin bahwa pekerjaan luar negeri yang kamu lihat di grup WhatsApp bukan pintu masuk ke dunia hitam? Kisah ini bukan fiksi. Ia lahir dari kenyataan. Tentang seorang pria bernama Ardi, yang meninggalkan desanya dengan harapan dan kembali dengan luka yang tak terlihat. Tapi justru dari luka itu, ia menyelamatkan banyak nyawa. Inilah kisah nyata yang patut kamu dengar. Karena mungkin, suatu hari, kamu atau orang terdekatmu berada di posisi yang sama. Gerbang belakang dikunci. Suara itu lirih. Muncul dari lorong gelap yang berbau besi dan oli. Ardi memicingkan mata, mencoba menembus kegelapan. "Siapa?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya langkah cepat menjauh. Ia berdiri diam di dekat tong sampah logam. Napasnya menggantung. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pintu besi di belakangnya berderi terbuka. "Hei, Ardi, jangan lama-lama. Balik ke pos." Itu suara Leo, mandor penjaga yang setiap malam mengawasi mereka seperti satwa di kebun binatang. Ardi mengangguk patuh dan bergegas kembali. Ia kembali ke ruangan berukuran 3x3 meter, dengan 5 layar komputer dan kursi usang tanpa sandaran. Lampu neon berkelip, membuat kepalanya berdenyut. Tangannya otomatis kembali mengetik angka taruhan para penjudi yang tersebar dari Malaysia sampai Indonesia. Ponselnya sudah lama hilang. Tak ada sinyal, tak ada jam. Tapi ia tahu satu hal. Ia sudah berada di tempat ini lebih dari 2 bulan. Dulu, ia pikir akan bekerja sebagai admin data. Lowongan kerja itu datang dari seorang calo yang mengaku punya koneksi dengan perusahaan teknologi di Kamboja. Ia dijanjikan gaji 8 juta per bulan. Kontrak kerja 1 tahun. Bisa kirim uang ke kampung, bisa bangun rumah buat ibunya. Namun kenyataan tak seindah itu. Begitu tiba di Phnom Penh, paspornya langsung diambil. Ia dibawa ke sebuah bangunan tinggi dengan jendela tertutup jeruji. Di lantai 7, pintu ditutup di belakangnya dan ia pun tahu, ini bukan kantor biasa. "Selamat datang di dunia judi," kata seseorang dengan senyum pahit waktu itu. "Kalau kau ingin pulang, jadilah berguna dulu." Dan sejak saat itu, ia tak lagi mengenal waktu. Hanya kerja, kerja, dan kerja. Tapi malam ini, sesuatu berbeda. Suara dari lorong tadi bukan hal biasa. Dan hati Ardi tahu, pintu kecil menuju kebebasan mungkin saja baru terbuka. 3 bulan sebelum malam itu, langit di kampung Ardi cerah. Ia duduk di beranda rumah, memandangi sawah sambil memainkan ponselnya. Ibu masuk membawakan teh hangat. "Jadi bener mau kerja ke luar negeri, Di?" tanya ibunya pelan. Ardi tersenyum. "Iya, Bu." Katanya kerjaan enteng, cuma entry data. Gajinya besar. Lumayan buat nyicil atap rumah biar gak bocor. Di layar ponsel, sebuah brosur digital dari agen tenaga kerja terpampang jelas. Tulisannya rapi dan meyakinkan. Lowongan admin data entry di Kamboja. Gaji mulai 8 juta per bulan. Disediakan tempat tinggal dan makan. Tanpa pengalaman kerja. Kontak WhatsApp ada di bawahnya, beserta logo bendera Indonesia dan Kamboja berdampingan. Beberapa temannya sudah berangkat lebih dulu dan mengirim kabar singkat. Kerjaan enak, gak ribet. Itu cukup meyakinkan. Ardi pikir, inilah waktunya memperbaiki nasib. 2 minggu kemudian, ia naik bus ke Jakarta untuk mengurus keberangkatan. Di sebuah hotel kecil, ia bertemu dengan agen bernama Anton. Seorang pria bertubuh besar, banyak bicara, dan selalu tampak sibuk dengan 2 ponsel di tangan. "Tenang aja, Mas Ardi," kata Anton sambil tertawa. "Semua aman. Kami urus visa, tiket, tempat tinggal. Kamu tinggal kerja aja. Admin biasa, bukan yang aneh-aneh." Ardi mengangguk. Ia tak tahu bahwa begitu pesawat mendarat di Phnom Penh, semua yang dijanjikan akan sirna. Setibanya di bandara, Ardi dijemput oleh 2 pria asing. Mereka tak banyak bicara, hanya menyodorkan mobil hitam tanpa plat nomor resmi. Ia dibawa melewati jalanan kota yang sibuk, lalu masuk ke kawasan industri yang sepi. Bangunan yang dituju tinggi dan tertutup pagar kawat. Begitu pintu besi terbuka, ia langsung disuruh turun. Seorang pria lokal memintanya menyerahkan paspor. "Ini prosedur standar," katanya dengan senyum dingin. Tak sampai sejam, Ardi tahu ia dijebak. Seorang pemuda dari NTT yang ditemuinya di dalam lift sempat berbisik cepat,
Kalau bisa kabur, kabur sekarang. Ini bukan kantor. Ini penjara judi. Tapi semua sudah terlambat. Pintu terkunci, paspor disita, dan kamera terpasang di setiap sudut. Ia digiring ke ruangan kerja dan dilatih cepat untuk mengoperasikan sistem taruhan online. Situsnya ditulis dalam berbagai bahasa. Ada menu angka, taruhan bola, kasino virtual. Setiap transaksi bernilai ratusan juta rupiah. Dan Ardi jadi bagian dari mesin itu. Setiap hari, ia bangun pukul 6 pagi, mulai kerja pukul 7, baru tidur pukul 1 dini hari. Jika lelah, hanya diberi vitamin. Jika protes, dihukum bersih-bersih toilet atau dimaki di depan umum. Rasa aman pun hilang. Suatu malam, salah satu temannya, seorang pemuda dari Medan, dihajar hingga berdarah hanya karena tertidur saat shift. Sejak itu, Ardi tak pernah menutup mata kecuali benar-benar tak kuat. Masih pengen bangun rumah, Di? Tanya suara hatinya. Ardi menatap layar monitor. Di sana, angka taruhan terus berputar tanpa henti. Ia mulai sadar, tak ada rumah yang bisa dibangun dari uang yang berlumur dosa dan air mata. Tapi satu harapan masih menyala. Suara misterius dari lorong gelap itu. Siapapun dia, mungkin adalah jalan keluar yang dikirimkan Allah. Malam itu, Ardi tak bisa tidur. Bukan karena kelelahan, tapi karena pikirannya terus memutar ulang suara lirih dari lorong samping tempat buang sampah. Ia mencoba mengingat, siapa saja yang mungkin masih hidup dan cukup nekat untuk berani bicara seperti itu. Rangga, bisiknya. Rangga adalah teman sekamarnya saat pertama kali datang. Mereka sempat akrab selama 2 minggu, sebelum tiba-tiba Rangga menghilang tanpa kabar. Kata supervisor, Rangga dipindahkan ke kantor cabang lain karena lambat bekerja. Tapi banyak yang tak percaya. 2 hari kemudian, saat Ardi bertugas membersihkan tangga darurat, ia mendengar ketukan halus dari balik tembok ventilasi di lantai bawah. Suara itu menyebutkan namanya 3 kali. Ardi menoleh ke segala arah. Hatinya berdetak lebih cepat. Ia berjongkok dan menempelkan telinganya ke dinding berkarat. Ardi, ini aku. Rangga, dengar baik-baik. Aku masih hidup. Ardi tertegun. Suara itu lemah tapi jelas. Aku berhasil kabur dari blok lantai 8. Mereka pikir aku mati waktu listrik pada minggu lalu. Sekarang aku sembunyi di lorong pembuangan lama. Gak banyak waktu. Ada jalur keluar lewat terowongan lama di belakang gedung. Tapi kita butuh waktu, dan orang dalam. Ardi menelan ludah. Siapa orang dalamnya? Rangga diam sejenak sebelum menjawab. Namanya Liang. Petugas listrik. Dia juga korban. Tapi karena bisa bahasa Kamboja, dia dikasih akses lebih. Dia mau bantu kita kabur, tapi harus nunggu badai datang. Itu satu-satunya momen sistem mati total. Kenapa kamu percaya sama aku? Tanya Ardi pelan. Karena kamu satu-satunya yang gak pernah laporin teman. Dan karena aku tahu kamu pengen pulang. Dalam hari-hari berikutnya, Ardi hidup dalam 2 dunia. Siang hari, ia mengetik taruhan seperti biasa. Malam hari, ia mencari celah, mengamati jadwal penjaga, arah kamera, dan akses pintu. Kadang ia berpura-pura sakit agar bisa berlama-lama di toilet, memetakan arah ventilasi dan posisi pintu belakang. Suatu malam, Liang datang dengan alasan memperbaiki kabel di ruang server. Namamu Ardi? Bisiknya tanpa menoleh. Ardi mengangguk. Kita gak punya banyak waktu. Musim badai datang sebentar lagi. Begitu listrik mati, kamu dan 2 orang lain ikut aku. Tapi ingat, begitu keluar, gak ada jalan balik. Kalau tertangkap, mereka bisa bunuh kita di tempat. Liang menyerahkan sobekan kertas kecil. Di situ ada gambar sketsa sederhana, rute kabur lewat saluran pembuangan, melewati ruang penyimpanan, lalu keluar ke kebun kosong belakang kompleks. Jaraknya hanya 200 meter. Tapi jika dijalani dengan dikejar anjing penjaga dan senjata listrik, bisa terasa seperti maraton maut. Setiap malam, Ardi memandangi sketsa itu sambil berdoa. Ya Allah, kalau ini jalan pulangku, kuatkan langkahku. Hari yang dinanti semakin dekat. Awan mulai menghitam. Ramalan cuaca lokal menyebutkan badai petir besar akan melanda Phnom Penh 2 malam lagi. Dan Ardi tahu, malam itu, semua akan ditentukan. Antara mati dalam gelap, atau pulang dalam luka. Hujan mulai turun sejak sore. Petir menyambar beberapa kali, dan langit Phnom Penh gelap seolah ingin menelan bumi. Ardi duduk di depan monitor seperti biasa,
Jari-jarinya mengetik angka taruhan sambil jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di layar CCTV, beberapa penjaga mulai mondar-mandir. Tak seperti biasa, malam ini mereka tampak gelisah. Mesin generator cadangan sudah disiapkan, tapi tak semua bagian gedung bisa dijangkau kabel darurat. Pukul 10 malam, listrik padam seketika. Semua monitor gelap. Hanya lampu merah darurat yang menyala. Suara alarm berdengung pelan. Ardi langsung berdiri. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Satu temannya, Bima, ikut berdiri. Sekarang, bisiknya. Ardi mengangguk. Mereka berdua melangkah cepat menuju tangga darurat. Di tengah lorong gelap, Liang sudah menunggu dengan senter kecil. Wajahnya tegang, kemejanya basah oleh keringat meski udara dingin. Kita tunggu satu lagi, kata Liang cepat. Tak lama, muncul sosok terakhir, Yongki, pemuda Batak yang pernah membantu Ardi saat pertama kali belajar sistem. Ia membawa tas kain kecil berisi air dan sedikit roti kering. Lewat sini, kata Liang sambil membuka pintu besi kecil di balik panel listrik. Di baliknya, lorong sempit menunggu. Bau karat dan kotoran tikus menyengat. Tapi ini adalah satu-satunya jalan. Mereka merangkak bergantian. Liang di depan, Ardi di belakang. Setiap langkah terasa berat. Senter kecil hanya cukup untuk menerangi 1 meter ke depan. Suara gemuruh badai di luar bercampur dengan suara sirene dari dalam kompleks. Entah penjaga menyadari mereka hilang atau belum. Setelah 20 menit merangkak, Liang berhenti dan menunjuk ke atas. Ini ruang penyimpanan. Kita harus cepat, lewat pintu belakang, lalu keluar ke halaman. Begitu mereka keluar dari ventilasi, mereka melihat pintu besar menuju halaman belakang. Tapi di sana berdiri 2 penjaga, memegang senter dan tongkat listrik. Ada yang hilang dari lantai 7, teriak salah satu penjaga ke radio. Cek semua pintu belakang. Ardi menarik napas panjang. Kalau sekarang gak lari, kita gak bakal pernah pulang, bisiknya. Liang memberi isyarat 3 jari. 3, 2, 1. Mereka menerobos pintu dengan tenaga penuh. Senter penjaga mengarah tepat ke wajah mereka. Berhenti. Tapi mereka tak berhenti. Mereka lari menembus genangan air setinggi mata kaki, melewati rumput dan lumpur. Di belakang, suara tembakan peringatan terdengar. Lalu gonggongan anjing. Lalu jeritan penjaga. Ardi terpeleset, kakinya tersangkut akar pohon. Pahanya tertusuk ranting. Tapi ia bangkit lagi. Terus. Jangan berhenti, teriak Liang. Mereka melompat melewati pagar kawat yang sudah berkarat. Di sisi lain, hanya semak-semak dan tanah berlumpur. Tapi mereka tahu, di balik gelapnya malam dan derasnya hujan, ada secercah harapan bernama kebebasan. 5 menit kemudian, mereka tak mendengar suara apapun. Hanya detak jantung dan napas sendiri. Liang mengangkat tangan. Kita aman, untuk sekarang. Ardi jatuh terduduk, menatap langit yang diselimuti badai. Ya Allah, aku belum percaya ini terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia kembali bisa menatap langit tanpa kamera, tanpa jeruji, tanpa perintah. Malam itu, Ardi tidak hanya berhasil kabur dari bangunan besi. Ia juga berhasil melepaskan diri dari jebakan mimpi palsu yang hampir merenggut hidupnya. Mereka berjalan menyusuri pinggir jalan selama hampir 2 jam. Sepanjang malam, tak satu pun kendaraan lewat. Liang memimpin jalan, berbekal senter kecil dan naluri yang diasah dari pengalaman berbulan-bulan mengamati peta kota yang ditempel di dinding ruang teknisi. Kita harus ke pelabuhan sungai di pinggiran kota, kata Liang pelan. Di sana ada kapal barang yang kadang mau bawa penumpang gelap asal dibayar. Ardi menatap kakinya yang mulai membengkak. Luka di pahanya masih mengalirkan darah, tapi ia paksa tetap berjalan. Di sampingnya, Bima terengah-engah, sedangkan Yongki memegangi perutnya yang tertendang saat aksi kabur tadi. Setibanya di pinggiran kota, mereka bersembunyi di bawah jembatan. Hari sudah mulai terang. Dari balik rerimbunan, tampak kapal-kapal kecil bersandar. Liang menunjuk salah satu kapal tua berkarat yang dijaga 2 pria Kamboja. Itu kapal kita. Kaptennya kadang bantu buruh ilegal. Tapi kita butuh uang. Ardi membuka dompet kain kecil yang diselipkan di balik bajunya. Di dalamnya, hanya ada uang $50 yang entah bagaimana lolos dari pemeriksaan. Ia menyerahkannya pada Liang. Liang maju, berbicara dalam bahasa Kamboja. Suaranya rendah dan hati-hati.
Sesekali pria berjanggut yang tampak seperti kapten itu menatap ke arah Ardi dan kawan-kawan. Lalu akhirnya, ia mengangguk. Mereka dipersilakan naik ke ruang kargo bawah, tempat gelap dan pengap yang penuh dengan peti-peti kayu dan bau solar. Kita ke Vietnam lewat sungai. Dari sana cari cara ke perbatasan darat Laos. Baru nanti masuk Thailand, terus ke Malaysia. Dari Malaysia, kita bisa cari jalur ke Indonesia, bisik Liang. Berapa lama? Tanya Yongki lemah. Bisa seminggu, bisa sebulan, tergantung keberuntungan. Perjalanan panjang dimulai. Setiap hari mereka berpindah dari satu kota ke kota lain. Kadang berjalan kaki, kadang menumpang truk sayur, kadang bersembunyi di kolong bus. Beberapa malam mereka tidur di stasiun tua, beberapa kali di kandang kosong milik warga lokal yang berbaik hati. Di perbatasan Laos, mereka hampir tertangkap. Penjaga menemukan dokumen mereka palsu. Tapi Liang dengan cerdik menyuap salah satu petugas dengan jam tangan bekas yang dibawanya sejak kabur. Yang penting kita terus bergerak, katanya. Karena berhenti berarti kembali. 3 minggu kemudian, mereka tiba di Johor Bahru, Malaysia. Di sana, Ardi beruntung bertemu dengan relawan Indonesia yang tergabung dalam organisasi migran. Setelah menjelaskan kondisi mereka, para relawan langsung menghubungi pihak KBRI. 2 hari setelah pemeriksaan, Ardi dan 2 temannya dinyatakan aman dan siap dipulangkan ke tanah air. Saat pesawat lepas landas dari Kuala Lumpur, mata Ardi berkaca-kaca. Ia menatap awan putih dari jendela kecil, menggenggam erat boarding pass dengan lambang merah putih. Ini beneran, bisik Bima. Kita pulang, Di. Ardi mengangguk. Iya, pulang beneran. Dan hidup. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat pagi baru menyentuh Cakrawala. Ardi melangkah keluar dengan hati yang belum sepenuhnya percaya. Kakinya menyentuh aspal Indonesia untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terpenjara di negeri asing. Di pintu kedatangan, beberapa petugas dari BP2MI dan relawan kemanusiaan menyambut mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita berhijab dan ramah, memeluk Ardi erat. Selamat datang di rumah, Mas. Ardi tak bisa menjawab. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa membungkuk dalam-dalam. Beberapa hari kemudian, Ardi dipulangkan ke kampung halamannya. Ia dijemput oleh aparat desa dan keluarganya dari terminal bus. Ibu Ardi, yang selama ini hanya bisa menangis setiap malam di sajadah, kini menangis di pelukan anaknya. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik, bisik ibunya berulang kali. Rumah mereka masih berdinding bambu dan atapnya masih bocor, tapi Ardi merasa seolah baru saja masuk istana. Bau tanah, suara ayam tetangga, dan teriakan anak kecil bermain layangan, semua seperti lagu yang sudah lama ia rindukan. Beberapa hari berlalu. Ardi mulai menceritakan pengalamannya pada warga kampung, dari musala hingga balai desa. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar tak ada lagi yang tertipu seperti dirinya. Saya pikir saya kerja halal. Ternyata saya kerja buat situs judi. Saya pikir bisa bantu ibu bangun rumah, tapi ternyata hampir gak bisa pulang. Seorang pemuda bertanya, terus gimana, Bang? Sekarang kerja apa? Ardi tersenyum. Sekarang saya bantu Pak Lurah data warga dan bantu sekolah ngajarin komputer. Gak gede gajinya, tapi saya tidur tenang. Saya bisa salat lagi tanpa disuruh. Bisa senyum tanpa rasa takut. Desa mulai berubah pelan-pelan. Banyak anak muda yang awalnya tergoda berangkat ke luar negeri jadi ragu dan memilih bertanya lebih dulu. Ardi diminta jadi pembicara di acara penyuluhan, bahkan diundang oleh kabupaten untuk memberi testimoni di acara resmi. Suatu sore, di beranda rumah, seorang wartawan lokal datang mewawancarai Ardi. Kalau boleh memilih, apakah Mas Ardi menyesal pernah berangkat? Ardi menatap jauh ke sawah yang mulai menguning. Angin sore meniupkan bau jerami yang akrab. Tidak, karena saya bisa pulang. Tapi kalau ditanya, apa saya mau orang lain ngalamin yang sama? Tidak, jangan. Tidak semua bisa pulang dengan selamat seperti saya. Ia lalu menatap langit yang memerah senja. Dan mungkin, Allah selamatkan saya bukan untuk saya sendiri, tapi supaya saya bisa jaga orang lain agar gak jatuh di lubang yang sama. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ardi kembali ke tanah kelahirannya. Bekas luka di pahanya telah mengering, tapi setiap kali disentuh, ia seperti diingatkan pada malam penuh lari dan nyawa yang digantung di ujung keberanian. Kini, Ardi menjadi semacam simbol peringatan hidup di desanya. Bukan karena ia orang hebat,
Tapi karena ia telah melewati hal yang paling menakutkan, kehilangan kendali atas hidup sendiri, ia rutin diundang ke sekolah-sekolah dan balai desa untuk berbicara. Ceritanya tak pernah ia dramatisasi. Ia hanya menyampaikan apa adanya, tentang bagaimana satu tumpukan brosur lowongan kerja bisa menjebak seseorang ke dunia gelap. Tentang bagaimana suara ibu di ujung telepon bisa menjadi satu-satunya cahaya di lorong yang tanpa jendela. Dan tentang bagaimana Allah bisa membuka jalan di saat semua pintu tampak terkunci. Di akhir setiap sesi, Ardi selalu menutup dengan satu kalimat yang lahir dari kedalaman jiwanya. Kalau kita gak hati-hati, yang kita kejar bisa berubah jadi penjara. Tapi kalau kita jujur, insya Allah jalan pulang selalu ada. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam di ujung bukit, Ardi duduk di depan rumah bersama ibunya. Mereka menikmati teh hangat dan angin sore yang berembus lembut. Ibu masih kadang kaget lihat kamu duduk di sini, kata ibunya sambil tersenyum. Kayak mimpi. Soalnya tiap malam dulu ibu ngadu ke Allah, minta kamu pulang. Tapi nggak pernah tahu jalannya gimana. Ardi menatap wajah ibunya, keriput yang dulu tak terlalu banyak kini jelas terlihat. Kalau bukan karena doa ibu, jawab Ardi pelan, aku mungkin masih di sana. Atau mungkin udah gak ada. Ibunya mengusap tangan Ardi. Allah Maha membolak-balik hati. Mungkin kamu diselamatkan supaya bisa jadi peringatan buat orang lain. Ardi hanya mengangguk. Matanya menerawang jauh. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib. Angin membawa gema itu menembus pohon-pohon dan ladang. Ardi berdiri, menatap langit yang berubah ungu. Lalu ia ucapkan dengan lembut, Shollallahu ala Muhammad. Sambil melangkah menuju musala kecil di ujung gang, Ardi tahu, hidupnya tidak lagi tentang gaji besar atau gedung tinggi. Tapi tentang pulang, tentang menjaga, tentang mengabdi. Dan luka yang dulu ia benci, kini menjadi peta, menuju rumah.